Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua dari Bapak Dr. Haji Muhammad Zamroni SHMH dipersilahkan. Makasih Mbak. Namanya siapa Mbak? Mbak Ika ya, makasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Habis makan biasanya ngantuk. Saya saja belum makan aja ngantuk, apalagi habis makan ya kan. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Nanti kita akan lebih banyak bahas soal surat kuasa dan gugatan, itu yang penting ya. Tapi saya lanjutkan hukum acaranya dengan penjelasan cepat. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bagian pembuktian, kalau kita masuk pemeriksaan bukti, itu kita mesti menyiapkan alat bukti. Nah, alat bukti surat itu difotokopi, ya. Difotokopi, setelah itu dinasiklin, namanya itu nasiklin. Itu dimateraikan. Karena bukti itu wajib dimateraikan pajaknya. Itu bukan membuktikan itu bukti sah apa enggak. Cuma kalau surat dipakai bukti wajib dikasih materai, itu aja. Untuk pajak pembuktian. Enggak ada bedanya sah apa enggak. Enggak ada hubungannya. Nah, harus dimateraikan ya, dikasih materai, tiap berkas satu materai. Berkasnya satu lembar misalnya ya satu materai. Satu berkas itu ada 10 lembar ya satu materai. Ada yang nggak paham itu kasih materai semua tiap lembar. Ya ada gitu ya. Nah, namanya enggak tahu ya. Makanya kan perlu ikut PKPA kan itu. Ya yang nggak pernah ikut PKPA itu paling. Sehingga yang buang minta uang kliennya untuk beli materai ditempelin semua. Namanya enggak tahu ya. Oke, dimateraikan satu bukti satu materai. Nah, kemudian ada pengadilan yang mewajibkan legalisir, ada yang enggak. Nah, legalisir itu maksudnya ya di stempel di pengadilan. Biasanya pengadilan ya sama pendapatan itu, pendapatan non pajak itu. Tapi ada yang enggak. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ke pengadilan ditanya sebelum itu dibawa. Sebelum pembuktian tanya ke orang pengadilan. Sini kalau alat bukti perlu dilegalisir apa enggak? Kalau perlu ya dilegalisir. Nanti ada yang melegalisir di bagian hukum. Di loket itu ada bagian hukum, tanya di situ. Kalau enggak perlu ya berarti enggak usah dilegalisir. Karena jangan sampai nanti ternyata butuh legalisir, kita belum dilegalisir. Wah, nanti diomeli hakimnya juga. Ya, itu harus ditanyakan. Dilegalisir apa enggak? Karena tidak semua mewajibkan legalisir. Ada yang mewajibkan apa enggak? Nah setelah difotokopi, dikasih materai, berarti kan ya yang di materai itu yang fotokopi. Karena ada yang aslinya itu di materai. Nah, itu lucu. Ada juga. Jadi aslinya itu dikasih materai. Jadi tempel di materai aslinya. Saya bilang buat apa di materai? Ini kan harus dimateraikan loh. Aslinya itu ya enggak usah. Yang difotokopi, yang dipakai bukti itu aja yang dikasih tempel di materai. Kemudian dikasih tanda. Ya, tanda di bagian ujung kanan atas itu dengan spidol gitu yang agak besar. Kalau buktinya penggugat dikasih kode P1, P2, P3, setiap alat bukti kasih kode. Karena itu nanti nyambung ke kalau kita pembahasan berikutnya. Di putusan juga nanti begitu, P1, P ditulis. Makanya kita kasih kode. Kalau tergugat kodenya T, nanti T1, T2, T3 gitu. Alat bukti yang pertama ya T1, alat bukti kedua T2 dan seterusnya. Sehingga nanti penyebutannya ketika didalilkan ya berdasarkan bukti P1 begitu. Berdasarkan bukti T1 dan T2 dan seterusnya. Jadi kodenya ini sama. Seluruh Indonesia sama. Tidak boleh ngarang sendiri. Kode kalau penggugat P, kalau tergugat T. Kalau posisi sebagai turut tergugat TT.
Ya, ada P, ada T, ada TT. Itu nanti ditaruh di bagian ujung kanan atas. Tulis pakai spidol. Nah, ketika proses pembuktian itu harus bawa aslinya. Karena nanti akan diperiksa hakim aslinya itu. Disesuaikan dengan yang fotokopi. Apakah sama apa enggak. Nanti kalau sama ditulis sama dengan asli. Kalau enggak ditulis hanya fotokopi. Begitu biasanya. Nah, yang bisa dipakai sebagai alat bukti itu yang ada aslinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau hanya fotokopi, enggak perlu sebenarnya. Kalau Anda klaimnya hanya punya fotokopi, enggak perlu diajukan. Karena pasti enggak dipertimbangkan. Pasti. Karena apa? Ya enggak boleh. Hakim menggunakan fotokopi sebagai alat bukti enggak boleh. Itu melanggar undang-undang. Nanti putusannya dianggap ada pelanggaran. Makanya kalau ada itu yang banyak itu aslinya cuma satu. Sampai puluhan lainnya fotokopi. Percuma. Bawa yang ada aslinya saja. Oke ya. Ya, monggo, monggo. Ikut PKPA. Jadi pengacara. Nah, kemudian setelah pembuktian surat, nanti gantian penggugat dulu, setelah itu tergugat. Kalau sudah tidak ada lagi yang diajukan, maka masuk pembuktian saksi dan ahli. Nah, nanti biasanya penggugat dulu yang dikasih kesempatan. Nah, saksi itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Dua cukup. Yang penting dia paham betul dengan perkara itu. Itu yang penting. Saksi buah hilang lagi. Saksi banyak tapi nggak ngerti itu ya percuma. Yang penting itu saksi itu memahami betul. Ya. Oke, nah apa bedanya saksi dan ahli? Ini yang mungkin perlu saya sampaikan ya pada teman-teman sekalian. Karena masih sering ada yang ketika di pengadilan salah nanya. Gitu. Saksi ditanyai pendapat. Wah, itu tidak hanya yang baru-baru, yang senior kadangnya begitu. Itu ada ditegur oleh hakim. Atau kalau nggak ditegur hakim itu langsung diinterupsi sama lawan dan itu memalukan. Jadi tidak boleh ditanya pendapat kalau saksi. Ahli tidak boleh, sebaliknya tidak boleh ditanya fakta. Dan itu sering dibolak-balik. Ahli ditanyai fakta. Iya enggak boleh. Ahli tanya pendapatnya. Saksi tidak boleh ditanya pendapatnya. Tanya pengetahuan atas peristiwa itu, pengetahuan dia. Melihat atau enggak, mengetahui atau enggak. Tapi enggak boleh bagaimana menurut saksi, enggak boleh. Itu akan pendapat. Enggak boleh bagaimana menurut saksi, bagaimana pendapat saksi itu enggak boleh. Tapi itu sering dilakukan. Kadang ditegur hakim. Kalau enggak ditegur hakim, tegur lawan. Nah, itu saksi fakta, jangan ditanya pendapat. Pendapat kan akhirnya kayak ahli. Ya tahu apa enggak gitu. Saksi tahu apa enggak? Kapan tahu? Bagaimana kejadiannya? Gitu. Jangan tanya bagaimana menurut saksi. Nah, itu enggak boleh. Nah, begitu juga ahli, enggak boleh ditanya fakta. Tanya pendapatnya, bagaimana pendapat ahli. Kalau ada seperti ini misalnya begitu. Dan enggak boleh ngomong perkaranya langsung. Tapi kasih contoh-contoh. Misalnya bagaimana pendapat ahli kalau ada orang jual beli tapi dia enggak bayar misalnya begitu. Ya, enggak boleh langsung merujuk pada kasusnya. Oke, intinya jangan dibulak-balik. Nah, setelah saksi dan ahli, maka kalau khusus untuk objek perkaranya berupa benda tidak bergerak, tanah, rumah, benda tidak bergerak itu apa saja yang Bapak Ibu tahu? Benda, ya, tanah, rumah, terus, ya, selain tanah sama rumah,
Tidak ada. Ada apa enggak? Apa kira-kira? Ada apa enggak kira-kira? Barang tidak bergerak selain tanah dan rumah itu apa kira-kira? Hah? Enggak tahu. Mesin besar itu barang tidak bergerak. Mesin pabrik yang besar-besar. Itu masuk kategori benda tidak bergerak. Nah, itu jarang yang tahu. Tak kasih tahu. Itu banyak yang tidak tahu. Dipikir barang bergerak. Kalau mesin sudah nancep besar, itu masuk kategori benda tidak bergerak. Ya. Ah, ya memang orang tahunya bergerak di tanah sama rumah. Padahal ya ada yang lain. Oke. Nah, untuk benda tidak bergerak itu biasanya dilakukan pemeriksaan setempat. Biasanya disingkat PS. Nanti kita PS, hakimnya kalau ngomong nanti kita PS ya itu berarti hakim minta dilakukan pemeriksaan setempat. Kenapa perlu dilakukan pemeriksaan setempat? Hakim ingin memastikan barang itu ada hubungannya dengan para pihak apa enggak. Gitu. Bukan memastikan barang itu ada apa enggak, tapi memastikan barang itu ada hubungannya dengan para pihak banda. Kenapa begitu? Karena dulu sebelum ada kewajiban untuk PS, dulu tidak wajib PS itu wajib. Hakim mau PS mau enggak terserah. Tapi kemudian SEMA itu mewajibkan hakim untuk PS. Karena dulu orang itu seringkali membuat gugatan abal-abal. Jadi misalnya ada tanah gitu ya. Tanahnya orang, nanti PTA dan PTB itu bersengketa. Objeknya tanah itu. Gitu. Dulu di Surabaya ya banyak. Akhirnya salah satu dimenangkan kan. Salah satu dimenangkan. Kalau menang, dia otomatis secara hukum dia pemilik tanah. Padahal tanahnya pihak ketiga. Nah, kemudian dia ngajukan sertifikat berdasarkan putusan. Pemilik akhirnya. Berdasarkan putusan pengadilan dan sertifikat. Nah dulu tuh banyak kejadian. Padahal itu tidak ada hubungannya. Tanah itu punyanya tanah orang yang kebetulan tidak ada di situ. Sehingga kemudian mewajibkan kalau barang tidak bergerak, wajib diperiksa. Tanahnya itu ada hubungannya dengan para pihak yang bersengketa atau tidak. Agar jangan sampai tanyanya orang disengketakan. Bikin dulu sering perusahaan-perusahaan bikin. Kalau mau ngeklaim tanahnya orang, bikin gugatan abal-abal. Satu dimenangkan, satu kalah. Tapi kan dia bisa jadi pemilik akhirnya kan. Padahal bukan, tidak ada hubungannya. Nah itu kemudian jadi presiden akhirnya muncul PS. Nah salah satunya saya punya klien tanah yang di Tol Dupak itu. Itu kalau mau ke Gresik kan melewati Tol Dupak kan. Sebelah kirinya itu tanah klien saya. Itu ada sekitar 30 hektar di situ. Tapi sekarang sudah jadi kampung. Jadi kalau nggak salah 3 atau 4 RW. Nah ini tuh tanahnya klien saya. Tapi dulu dia ke Singapura. Pulang sudah jadi kampung. Pusing dia sampai sekarang. Pernah waktu itu tahun 2011 atau 2011 atau 13 saya ajukan pengukuran ulang ke BPN. Begitu padahal itu dikawal BRIMOB. Begitu masuk situ, wah orang bawa parang, bawa celurit, lari itu. Saya juga lari. Sampai sekarang ini ya susah. Nah kadang-kadang kasus-kasus itu begitu ya. Kadang di dalam praktek ini tidak selamanya mulus-mulus saja. Kadang meskipun kita menang di pengadilan, punya putusan, punya alat bukti kuat, prakteknya nggak bisa dieksekusi itu ya cipanya. Habis itu nanti teman-teman akan banyak mengalaminya. Itu salah satu contoh. Oke, sampai sekarang ya belum bisa dieksekusi, nggak ada yang berani eksekusi. Oke. Nah, selain itu juga ada proses penyitaan. Nah, penyitaan itu Bapak Ibu sekalian bisa diajukan pada saat membuat gugatan atau pada saat proses persidangan sudah berlangsung itu juga bisa. Atau setelah putusan baru mengajukan sita juga boleh.
Jadi sita itu boleh diajukan bersama dengan gugatan. Boleh selama proses persidangan. Boleh setelah dia menang. Bedanya apa? Kalau bersamaan dengan gugatan itu nanti lebih aman. Atau selama proses lebih aman. Kalau menang ada jaminan gitu loh. Ya kan? Jadi nanti nggak menang di kertas. Ada jaminan setidaknya lawan kita itu bayar dengan jaminan itu. Tapi kalau enggak pada saat menang klien kita kadang sudah enggak punya apa-apa, lawan kita enggak punya apa-apa. Enggak bisa dieksekusi. Punya utang misalnya 500 juta, kita gugat. Enggak kita suka asetnya. Ternyata asetnya dijual. Pada saat menang dia sudah enggak punya apa-apa, kontrak dia. Enggak bisa apa-apa kita menang di kertas, ya kan? Maka perlunya menyita yaitu agar ada jaminan kalau menang masih ada yang dipakai ganti itu loh. Tetapi sita itu pakai biaya, bayar. Gitu. Oke. Oh iya, sudah. Hmm. Ini mohon maaf internetnya. Kasihan yang di rumah internetnya error. Ini sudah pakai gage, Mbak. Sudah pakai gage, cuma emang sering terlempar. Oke, kita lanjut. Nah, sita itu ada beberapa macam, Bapak Ibu sekalian. Ada CB atau konservator besla, ada revindikator, ada marital. Marital itu khusus untuk sita perceraian. Ya, tapi nanti dibaca sendiri ya. Biar kita bisa nanti langsung bikin surat kuasa dan gugat. Oke. Kemudian setelah pembuktian nanti ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebenarnya tidak wajib. Ya, kita ngajukan kesimpulan boleh, nggak ngajukan juga boleh. Tapi sebisa mungkin ya kita ajukan. Ya, meskipun kadang nggak dibaca sama hakim. Tapi ya tetap kita ajukan. Ya, kita buat. Siapa tahu dibaca. Ya, siapa tahu. Tapi teman-teman saya yang hakim itu kasih tahu. Tak tanyai. Anda pernah nggak membaca kesimpulannya Pak Rubia? Nggak pernah katanya. Lah, percuma kita bikin. Tapi siapa tahu ada yang baca gitu. Kadang-kadang yang hakim yang nggak bisa memutuskan, dia nggak punya ide atau nggak paham dengan perkara, akhirnya dia akan baca. Sama dengan kasus kita yang Bang Senturi itu ya. Hakimnya itu pusing, sampai ngomong sama saya. Pinjem buku sama saya. Mas, kamu punya buku perbankan ini nih. Ada. Ah, ya besok pinjem, tak pinjem. Karena dia pusing, dia sendiri pusing mau memutuskan. Karena dia harus belajar juga. Itu kan tidak mudah. Hukum pasar modal, hukum perbankan. Ada beberapa irisan soal investasi dan sebagainya. Padahal dia harus memberikan pertimbangan yang benar gitu loh. Nah, siapa tahu kalau kita bikin kesimpulan, kita juga kesimpulan kita dibaca. Oke. Nah, setelah itu diputus. Oke, anggap saja sudah putusan, maka kita lanjutkan dengan proses upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah banding. Ya, saya baca agak cepat ya, mohon maaf. Agar nanti bisa mengikuti yang penting. Permohonan banding itu diajukan dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari itu kalender ya. Bapak Ibu sekalian nanti perhatikan ada
aturan-aturan baru itu tidak pakai kalender, tapi kerja. Jadi ada hari itu hari kalender, ada hari-hari kerja. Dan itu berbeda. Hari kerja itu maksudnya ya hari waktu kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat, itu hari kerja. Enggak sampai Sabtu. Ya, hari kerja umum itu Senin sampai Jumat. Itu hari kerjanya pengadilan. Sabtu libur pengadilan. Nah, ngikuti hari kerjanya pengadilan. Nah, ya. Nah, kalau kalender itu berarti ya dihitung semua mau libur mau kerja. Nah, aturan banding kasasi PK itu pakai kalender. Ya, aturan-aturan yang peradilan biasa. Tapi ada aturan peradilan-peradilan yang baru. Ya, ketentuan baru misalnya gugatan sederhana. Itu pakai kerja. Nah, makanya hati-hati. Nanti diperhatikan. Ya, karena ketinggalan 1 hari saja, iya tidak bisa ngajukan upaya hukum. Nah, tenggang waktu 14 hari kalender itu sejak hari putusan. Misalnya sekarang putusan, berarti ngitung satunya besok. Ya, kalau misalnya diputus hari Minggu sekarang ini, maka ngitung satu itu mulai Senin besok. Ya. Nah, dihitung termasuk Sabtu Minggu karena ini kalender. Sabtu Minggu dihitung. Nah, jika hari ke-14 itu jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. Ini kalau ini hari kerja. Ya. Jadi kalau 14 itu hari libur, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, gitu ya. Itu kan hari libur atau hari raya. Ya kan? Maka nanti diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. Hari kerja berikutnya itu apa? Hari kerja yang pertama masuk. Jadi kalau misalnya jatuh pada hari Sabtu, maka diperpanjang kita masih boleh ngajukan hari Senin. Karena itu hari kerja. Kalau pas lebaran hari raya itu kan panjang kan? Sudah libur setelah itu panjang hari raya. Maka nanti dihitung pada saat pengadilan pertama kali masuk itu boleh. Artinya tidak 14 hari, bisa saja sampai 2 minggu kan. Gitu. Bisa dipahami ya? Maksud saya, bisa pahami ya? Jadi kalau jatuh pada hari libur, maka bisa diperpanjang pengajuannya itu, hari terakhir itu bisa molor sampai hari kerja berikutnya. Oke. Nah, berkas-berkasnya kalau ngajukan banding itu surat kuasa. Untuk banding, kalau surat kuasanya itu tidak ada tulisan sampai banding. Tapi kalau di surat kuasa sudah ada tulisan surat kuasa ini juga untuk banding ya boleh nyambung, nggak perlu bikin surat kuasa lagi. Tapi kalau hanya pengadilan negeri di surat kuasanya berlakunya maka harus bikin surat kuasa baru untuk banding. Ya, oke, kita lanjut saja. Nah, nanti upaya hukum banding kalau online nanti seperti ini ya. Teman-teman nanti harus punya akun sendiri ya. Akun di Ekot nanti daftar kalau sudah punya izin, sudah punya kartu, punya berita acara serupa nanti bisa izin masuk bikin akun sebagai advokat. Nanti masuk seperti ini. Nanti bisa dilihat di materinya. Oke, nah proses banding itu kita bikin memori banding. Ya, kita juga bikin memori banding. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memori banding itu tidak wajib. Anda bisa bikin, bisa enggak. Tapi karena kita dibayar ya harus bikin. Kita akan dibayar. Karena di proses banding itu enggak ngapa-ngapain kita. Enggak ada sidangnya. Sidang itu hanya ada di pengadilan negeri. Pengadilan tinggi enggak pakai sidang. Jadi tugas kita itu dibayar cuma ngajukan banding. Setelah itu enggak ngapa-ngapain. Sudah lea-lea. Nanti diputus sendiri sama pengadilan tinggi. Makanya karena tugas kita nggak ngapa-ngapain, mosok bikin memori banding aja nggak bikin. Kita kan dibayar kan, maka meskipun tidak wajib harus bikin.
karena kita dibayar. Oh. Nah, kita masuk sekarang kasasi. Wah, hilang sudah. Hilang lagi. Nah, di kasasi juga sama dengan proses banding. Waktunya 14 hari sejak menerima relas putusan banding. Diajukan kemana? Ya ke pengadilan negeri, bukan ke Mahkamah Agung. Sama, banding dan kasasi itu pengajuannya ya ke pengadilan negeri yang memutus perkara. Bukan ke pengadilan tinggi, bukan ke Mahkamah Agung. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Waktunya 14 hari sejak menerima relas pemberitahuan putusan banding. Jadi kalau klien kita nerima hari Minggu, maka ngitungnya mulai hari Senin sampai 14 hari ke depan. Itu sama aturannya dengan banding tadi. Nah, kasasi itu memorinya wajib kalau kasasi. Jadi wajib bikin memori kasasi. Kalau banding tadi tidak wajib, kalau kasasi wajib bikin memori kasasi. Itu bisa diajukan dalam waktu 14 hari setelah kita mengajukan kasasi. Jadi kalau kita mengajukan kasasi hari ini, 14 hari ke depan kita bisa mengajukan memori kasasi. Nah, untuk PK, selain wajib membuat memori PK-nya itu nggak boleh diserahkan setelah ngajukan memori PK. Setelah ngajukan upaya hukum PK, tapi bersamaan. Ini bedanya. Kalau memori banding dan memori kasasi itu bisa diserahkan 14 hari setelah ngajukan. Jadi kita ngajukan dulu, nggak perlu bikin dulu. Setelah itu kita punya waktu 14 hari untuk ngajukan. Tapi kalau BK itu wajib diserahkan pada saat kita ngajukan. Memori BK-nya ini. Nggak boleh ngajukan BK dulu, memorinya belakangan nggak boleh. Kalau banding dan kasasi boleh. Hilang ini, Mbak. Ini nanti gini terus. Kasihan yang di rumah. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Setelah ini kita bahas surat kuasa ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin Pak, Ya, ingin bercerita Pak, nanti juga di ya, ujung monggo. pertanyaan. Jadi ada sebuah case di tempat kami kebetulan belum ada yang mengedukasi terkait permasalahan hukum. Jadi ada satu bidang tanah, kemudian tanah ini dinegosiasi oleh beberapa tokoh agama dengan tujuan untuk perluasan tempat ibadah masjid. Kemudian dengan rumusan atau dengan perjanjian tidak tertulis tetapi secara lisan bahwa kas masjid hanya cukup sekian. Sisanya akan ditutup patungan gitu oleh beberapa masyarakat dengan nominal 90 atau 100 gitu ya. Jadi kas masjid itu hanya sekitar 40. Kemudian dalam waktu berjalan berarti yang 60 ini ditutup oleh patungan. Kemudian dari cerita beberapa tokoh, ada salah satu tokoh yang menutup sisanya itu 60 juta. Satu orang. Ya. Nah, disinilah yang jadi sebuah permasalahan, sehingga tanah tersebut
dibagi menjadi dua. Yang sekian meter untuk perluasan masjid, yang sekian meter menjadi hak milik dia. Jadi asbabun nuzulnya itu tidak sesuai dengan implementasinya ini Pak. Nah sampai hari ini para tokoh masyarakat itu eh, mendatangi saya, mendatangi rumah saya. Karena wah ini Pak Taufik ini kuliah hukum ya, padahal ya kalau bicara dengan saya jangan bicara hukum Pak, bicara umum aja. Kalau memang itu kita sampaikan ke apa itu teman-teman advokat yang sudah kenal, kita konsultasikan ya monggo gitu. Saya punya teman, apalagi sekarang banyak teman ini Pak. Ya. Nah ini untuk meluruskan permasalahan tersebut Pak Haji Zamroni, ini mohon pencerahan Pak, mohon petunjuk Pak. Ya karena sebidang tanah itu suratnya sudah menjadi dua Pak. Yang satu hak miliknya menutup 60 juta itu, yang satunya masih menjadi milik orang lain. Jadi seolah-olah yang menutup 60 itu ini sudah tak beli semua ini tanah ini. Yang separuh tak berikan ke panjenengan untuk dihibahkan atau apa gitu. Sehingga diuruslah surat atas nama si A, bukan nama masjid. Sisanya atas namanya yang punya duit tadi itu, Pak. Ini kan ada pengaburan sejarah, pengaburan apa ya gitu. Ini sudah jelas sekali. Apakah ini termasuk PMA atau ya mohon pencerahan Pak Zamroni mumpung di sini nih. Mumpung ada gratisan ya supaya saya nanti bisa ada dasar untuk mengumpulkan tokoh masyarakat, diluruskan lah jangan sampai ini masuk ke meja hijau atau meja merah itu ya Pak. Mohon terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini apa ya agak rumit banyak sekali. Saya itu beberapa kali nangani soal-soal seperti ini. Termasuk aset-aset, kebetulan saya pengurus NU ya. Banyak sekali aset yang dulu itu punyanya organisasi kemudian menjadi diklaim menjadi punyanya salah satu tokoh. Nah, gitu. Dan kemudian diwariskan turun. Itu banyak terjadi. Saya sampai udah ampun-ampun nangani karena banyaknya. Memang ini perkara yang banyak terjadi dan rumit. Rumitnya itu karena memang seringkali ketika dihadapkan pada pembuktian itu yang susah gitu. Karena seringkali orang kan percaya aja dulu itu kan begitu. Percaya sehingga dilakukan secara lisan. Begitu ada masalah akhirnya pada saat mau pembuktian itu yang susah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang harus dipahami, pembuktian itu tidak selalu harus berupa surat kan, harus berupa tulis. Saksi juga pembuktian. Jadi sepanjang ada pembuktian, misalnya ada saksi, banyak saksi yang mengetahui peristiwa sesungguhnya, ya tidak masalah itu. Misalnya kalaupun mau diajukan ke pengadilan, ya bisa saja. Mohon izin Itu Pak. kalau mau ke pengadilan, ya. Ini saksi bisa menjadi Alat bukti. alat bukti. Ya, saksi itu kan alat bukti kan. Kebetulan tokoh ini sangat mendominasi sekali Bapak. Jadi kebetulan dia itu RT gitu Pak ya. Jadi diadakanlah rapat RT gitu. Jadi disediakan presensi kehadiran. Nah, presensi kehadiran ini yang dijadikan lampiran bahwa ini sudah kesepakatan masyarakat dan tokoh. Itu di lampiran pertamanya ditulis sudah setuju gitu Pak. Ini akal-akalannya di sini nih Pak. Iya, makasih Pak. Ya, tidak apa-apa. Makanya kan itu nanti kan bisa diadu sama alat bukti saksi itu. Apakah persetujuan dia waktu itu apa gitu. Waktu itu dia menyetujui apa? Menyetujui untuk dibeli dia atau menyetujui apa kan begitu. Itu nanti kan dari kesaksiannya kan.
Jadi nanti diadu di situ. Pada saat dia memberikan persetujuan itu, yang dimaksudnya persetujuan apa? Menyetujui tanah itu dibeli dia atau menyetujui tanah itu mau dipakai untuk masjid, misalnya begitu. Di sini menyetujui bahwa lahan tersebut dibagi menjadi dua. Yang separuh untuk masjid, yang separuh miliknya dia yang hari ini jadi kos-kosan 2 pintu. Ya, Pak. Ya, memang masyarakat setuju waktu itu, begitu. Masyarakat tidak tahu, Pak. Oh, iya. Akhirnya masyarakat tahu ketika dia membubuhkan nama dan tanda tangan, ternyata ini dijadikan lampiran untuk Ya, makanya kan itu nanti kan diuji. Persetujuan, nanti kan akan ditanya saksi. Kamu menyetujui apa? Menyetujui untuk dibeli dia atau menyetujui apa? Nanti kan di situ. Karena kan persetujuan itu kan hampir sama dengan perjanjian. Bapak Ibu pernah belajar perjanjian kan? Hukum kontrak. Sepakat yang dimaksud sepakat itu kan ada 4 syarat sahnya perjanjian kan? Sepakat, cakap, satu hal tertentu, kemudian kausa halal, masih hafal kan? Nah, yang pertama itu sepakat. Apa yang dimaksud dengan sepakat sebenarnya? Apakah orang yang menandatangani perjanjian itu otomatis dia sepakat? Enggak kan? Undang-undang enggak berkata begitu. Undang-undang mengatakan bahwa yang dimaksud sepakat adalah menghendaki apa yang disepakati. Itu sepakat. Jadi kalau ada paksaan, kekhilafan, ya berarti nggak ada sepakat. Itu. Orang dipaksa untuk menandatangani itu nggak sepakat, meskipun dia tanda tangan. Makanya perjanjian yang ditandatangani karena ada paksaan itu bisa dibatalkan. Karena sepakat itu harus sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Nah, bukti tadi misalnya persetujuan, apakah sesuai dengan kehendaknya? Itu nanti di pengadilan akan diuji. Gitu. Kalau misalnya dibawa ke pengadilan, diuji di situ. Kehendakmu apa sih menandatangani itu? Kan gitu. Nah, kontra juga begitu. Kalau nanti baca di buku saya yang penafsiran hakim dalam sengketa kontrak, itu saya jelaskan semua. Bagaimana kita bisa membatalkan kontrak karena ada kontrak yang kesepakatannya didasarkan pada paksaan misalnya. Atau kekhilafan, dia khilaf. Itu bisa dibatalkan juga. Nah, sama dengan itu, ketika dia menandatangani bisa saja ada kekhilafan atau ada paksaan. Itu bisa nanti dipakai untuk menganulir. Bisa saja. Gitu ya. Ya, oke. Nah, saya ingin menyampaikan dari tadi saya kan disebut haji, ya kan? Saya ingin cerita saja sedikit. Saya haji itu tahun 2024. Yang sekarang diperiksa KPK bermasalah. Sebenarnya saya tidak haji sebagai jamaah. Saya itu dapat rezeki. Itulah kenapa saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, rezeki itu ada yang ngatur. Saya waktu itu tahun 2023, 2024 awal itu saya nangani kasus pro bono. Enggak bayar. Tetangga saya itu ada 2 orang mukuli orang temennya di kafe sampai meninggal. Itu. Pak, minta tolong ke rumah saya. Om, tolong anak saya dibantu. Kena berapa? Enggak usah bayar. Karena dia anaknya orang enggak punya. Ada juga beberapa, saya nangani kalau nggak salah 4 pro bono. Tapi di tahun 2004 itu juga tiba-tiba teman saya yang di Jakarta itu telepon. Mas, zaman mau jadi petugas haji? Ya mau, gratis. Oke, besok berangkat. Langsung berangkat saya. Jadi tahun 2004 itu saya jadi petugas haji. Dan itu nggak disangka-sangka. Beneran. Karena waktu itu kan ada tambahan 20.000. Tahu ya beritanya. Jadi jamaah haji tahun 2024 itu ada tambahan. Waktu itu Indonesia dapat tambahan 20.000 jamaah yang kemudian sekarang bermasalah. Nah, karena ada tambahan 20.000 jamaah, butuh 500, sekitar 500 atau 600 petugas haji tambahan. Sementara Kementerian Agama tidak mungkin merekrut lagi melalui tes dan sebagainya kan. Karena waktunya mendesak. Akhirnya apa? Sistem pertemanan yang digunakan. Nah, saya punya kenalan kebetulan di kementerian. Telepon. Mas punya, ya itu ditelepon. Mas mau jadi petugas? Ya mau. Maka saya berangkat. Dan saya haji sekalian.
Bahkan gratis, pulangnya masih dikasih 50 juta. Karena ada fee-nya ternyata. Petugas haji itu 1 hari dapat 1,5 juta. Nah itu rezeki namanya. Makanya saya sekarang sebanyak nyebut haji. Padahal ya tugas haji. Tapi ya haji. Nah saya ingin menyampaikan bahwa rezeki itu tidak kemana. Kalau itu rezeki kita. Meskipun kita nangani perkara nggak ada biayanya. Nanti ada yang diganti sama Tuhan. Beneran. Saya rasakan sini. Saya dulu itu dikasih tahu orang. Ada orang ngaji tidak pakai biaya. Tidak percaya. Tapi terjadi pada saya. Makanya saya sekarang itu percaya dengan miracle. Ternyata ada keajaiban itu. Oke, tapi saya nggak ikut yang bermasalah itu, nggak ikut. Saya cuma jadi petugas biasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Kita akan mulai bicara soal surat kuasa ya. Nah karena ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ujian itu yang dinilai itu surat kuasa dan surat gugatan. Sehingga kemampuan Bapak Ibu di sini menjadi sangat penting. Nanti biasakan untuk selalu belajar bikin surat kuasa sama gugatan. Karena itu nulis tangan. Waktunya 90 menit. Dua-duanya harus selesai. Bayangkan, 90 menit harus selesai nulis tangan, surat kuasa dan surat gugatan. Dan itu tidak mudah. Maka saya sarankan biasakan sudah mulai sekarang bikin. Sambil bikin timer. Nah, 90 menit surat kuasa, setelah itu gugatan. Nutut enggak? Harus nutut. Kalau enggak nutut, jamin enggak lulus. Kalau nutut, jamin lulus. Syaratnya harus memenuhi unsur-unsurnya. Kita akan pelajari. Oke. Nah, surat kuasa itu disebut dengan surat kuasa khusus biasanya kan. Karena memang ada kekhususan. 4 hal yang harus kita pahami dari surat kuasa adalah kita harus mengetahui 4 hal yang khusus. Pertama subjeknya, orangnya itu harus khusus. Jadi harus menyebutkan secara khusus baik penggugat maupun tergugat. Enggak boleh ada yang terlewat. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan objeknya, apa yang disengketakan. Misalnya tadi soal tanah. Atau soal perjanjian. Atau apa. Harus jelas. Yang ketiga adalah perkaranya, menyebutkan perkaranya. Apakah kawan prestasi, PMH, waris, perceraian, dan sebagainya. Harus jelas. Yang keempat, pengadilannya itu juga harus disebut. Nah seringkali lupa nggak nyebut pengadilannya. Padahal ini juga bagian dari kekhususan. Kalau tidak menyebut pengadilannya pasti ditolak. Di pengadilan pun pasti ditolak. Jadi harus menyebutkan ini mau di mana. Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau Pengadilan Negeri Sidoarjo dan seterusnya. 4 hal ini harus muncul. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Itulah kenapa ketika Bapak Ibu membuat rumusan surat kuasa. Harus melihat dulu perkaranya. Nanti kalau di dalam ujian, Anda ketika membaca kasus, itu Anda tidak usah mententengi semuanya. Anda fokus di 4 hal ini. Siapa di sini subjeknya? Siapa yang layak jadi penggugat? Siapa yang jadi tergugat? Gitu aja. Poin-poin di situ. Biar cepat. Kemudian objeknya apa ini objeknya ini? Sengketa tanah atau perceraian atau... Karena yang sering itu tanah, yang sering. Ada juga kadang perceraian. Ada waris. Macam-macam. Tapi yang sering itu sengketa tanah. Yang paling sering. Kebetulan saya selalu jadi penjaga ujian di UNER. Jadi biasanya saya lihat. Saya lihat, oh tanah lagi. Ada kadang perceraian nih cara. Yang sering itu soal tanah. PMH. Ini juga yang sering. Nah, setelah melihat objeknya, lalu fokus pada perkara ini, perkara apa? Wan prestasi, PMH, atau waris, atau perceraian itu. Kemudian baru lihat kompetensi pengadilan. Ini mau diajukan kemana? Pengadilan Negeri Bandung atau Jakarta, biasanya ada. Tapi nggak disebutkan pengadilannya kan? Tapi kan nanti
Bisa ngikuti misalnya kalau objek-objeknya di mana. Kalau berupa tanah dan bangunan. Kalau ngikuti subjek berarti tergugatnya di mana. Gitu kan? Alamannya tergugat di mana. Berarti pengadilannya di situ. Bisa dipahami ya? Saya nggak ngulang lagi ya, itu soal kompetensi pengadilan. Jadi gugatan itu diajukan pertama ke tempat tergugat berada. Makanya kalau kita cari kompetensi pengadilan, ya lihat alamatnya tergugat. Itu. Nanti di soal kan ada tergugat, misalnya si A beralamat di sini. Gitu. Nah, nanti fokus. Makanya Anda fokus langsung di 4 ini. Nggak usah rumit. Anda megang 4 ini sudah bisa membuat surat kuasa setidaknya. Ya, saya ini tidak ada di kampus, tidak ada di buku. Ini saya ambilkan dari pengalaman saja. Biar teman-teman nanti bisa lebih cepat ketika mau membuat surat kuasa. Fokus di 4 ini. Saya biasanya ngajarkan tim saya yang di kantor yang masih baru begitu. Dah Anda cari subjek objek perkara pengadilan. Kalau nemu, dah Anda sudah bisa bikin surat kuasa. Daripada muter lihat yang lain apa enggak jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk membuat surat kuasa khusus itu setidaknya harus memenuhi 19 unsur atau 19 komponen. Dan ini harus setengah dihafal. Ya, harus setengah dihafal. Kalau Anda nanti sudah praktek, Anda kan tinggal punya draft 1 gitu kan. Punya draft 1, tinggal nanti kalau ada surat kuasa baru lagi diganti-ganti nama objeknya kan gitu. Enak. Tapi kalau ujian kan nggak mungkin Anda bikin draft. Makanya harus Anda setidaknya hafal untuk persiapan ujian. 19 itu isinya apa saja. Nggak boleh ada yang terlewat satu pun. Karena satu terlewat itu berarti nilai berkurang. Gitu. Setiap unsur itu ada nilai tersendiri. Semakin banyak yang terlewat, berarti kemungkinan tidak lulus makin besar. Ya, dan kan tidak boleh ngerepek. Itu kan tidak boleh ngerepek. Makanya harus membiasakan diri nulis. Mulai besok, kalau setelah PK, nulis surat kuasa gitu. Nah, isinya apa saja. Mulai. Nah, ada ini sudah saya bikinkan ya 19 poin-poin penilaian. Yang warna merah itu poin-poin, di situ mungkin nggak berwarna merah mungkin ya. Tapi setidaknya kelihatan yang ditanda petik. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Saya langsung saja ke contoh surat kuasa biar lebih enak. Oke. Nah, unsur pertama itu adalah judul. Judulnya itu bisa surat kuasa, bisa surat kuasa khusus. Boleh, enggak apa-apa. Tapi lebih bagus ditulis surat kuasa khusus. Tapi ditulis surat kuasa juga boleh, enggak masalah sebenarnya. Karena nanti juga ada khususnya, ya. Tapi biasakan surat kuasa khusus. Nah, unsur yang kedua adalah identitas pemberi kuasa. Ya, pemberi kuasa otomatis adalah klien kita. Ya. Nah, rincian identitas pemberi kuasa itu seperti KTP. Nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis. Apakah harus selengkap ini kalau di pengadilan? Ya, minta begitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu di ujian nggak harus selengkap ini, enggak apa-apa. Setidaknya ada nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, alamat, pekerjaan. Nah, tuh. Diingat-ingat itu aja. Ya, itu satu unsur tersendiri. Unsur ketiga itu cuma tulisan di bagian paling bawah. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Itu satu unsur tersendiri. Jadi setelah nulis identitas itu di bawahnya harus ada selanjutnya disebut pemberi kuasa. Nah itu nggak boleh terlewat.
itu satu unsur tersendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ternyata para pihaknya itu berupa badan hukum, maka nulisnya seperti ini. Ya, kalau pribadi sih gampang, nama, alamat, pekerjaan, sudah cukup. Tapi kalau badan hukum harus lengkap ini. Karena biasanya kasus ada antara PT dengan gitu. Kalau itu badan hukum, nulisnya juga tidak boleh salah. Nah, untuk badan hukum itu diingat-ingat saja. Penulisannya adalah nama badan hukum, nama PT. Setelah itu kedudukan. Setelah itu akta pendirian. Setelah itu pendaftaran di Kumham. Ya. Jadi ada 4, nama PT, kedudukan PT, akta pendirian, dan pendaftaran Kumham. Nah, itu berurutan. Diingat-ingat aja. Nanti redaksinya teman-teman kan bisa nulis sendiri kan. Yang penting diingat urutannya saja. Hei. Kemudian selanjutnya disebut itu satu unsur. Ini kayaknya hilang banget. Oke. Nah, unsur keempat adalah menyebutkan tentang pemberian kuasa. Jadi dalam hal ini memilih domisili kantor hukum di kuasanya di bawah ini dengan memberikan kuasa khusus. Nah, itu satu unsur. Redaksinya nggak harus sama persis dengan ini, enggak apa-apa. Ini kan contoh saja. Contoh punya saya biasanya bikin begitu. Tapi intinya Bapak Ibu perhatikan yang keempat itu adalah pemberian kuasa gitu aja. Misalnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sesingkat itu pun enggak apa-apa. Yang penting ada kalimat memberikan kuasa. Kemudian unsur kelima, hak substitusi dan retensi. Nah, itu juga satu unsur, enggak boleh hilang. Jadi memberikan kuasa setelah itu dengan hak substitusi dan retensi. Ada yang tahu apa hak substitusi dan retensi? Hak substitusi itu hak untuk melimpahkan kuasa, itu hak substitusi. Jadi kita bisa melimpahkan lagi ke orang lain. Kalau nggak ada tulisan hak substitusi, kita nggak boleh melimpahkan ke yang lain. Apa gunanya? Bisa saja kita sibuk pas sidang. Kita repot, nggak bisa datang. Atau kita dapat kasus lagi, double. Sidangnya bareng. Kalau nggak ada substitusi, kita nggak boleh minta tolong teman ngasih kuasa, nggak boleh. Tapi kalau ada substitusi, kita bisa bikin teman kita yang nganggur. Tak kasih kuasa ya, kamu ikut sidang. Makili saya, boleh. Itu gunanya ada substitusi di situ. Nah nanti kalau kita ngasih ke teman, nanti surat kuasanya namanya surat kuasa substitusi gitu. Ya itu nanti bisa dipakai mewakili kita ke sidang. Oke. Nah sedangkan retensi itu adalah menahan berkasnya klien. Itu retensi. Boleh nggak kita nahan? Boleh. Sepanjang klien kita masih punya tanggungan. Kalau nggak punya tanggungan, nggak boleh. Itu namanya penggelapan, malah kita bisa dilaporkan penggelapan. Jadi syaratnya kita bisa menahan itu klien kita punya tanggungan ke kita. Kalau belum diselesaikan kita boleh nahan berkas. Misalnya sertifikat di tempat kita. Kemudian klien tidak bayar-bayar minta, bayar dulu. Tidak minta, tidak, boleh. Saya punya hak retensi, bayar dulu begitu. Tapi kalau sudah dibayar Anda tetap nahan, Anda penggelapan. Hati-hati. Ya. Nah, hak retensi itu hak untuk menahan berkasnya klien. Asal belum dibayar.
Nah, ya. Nah, setelah itu unsur keenam adalah orang yang diberi kuasa alias kita sebagai pengacara. Itu unsur keenam. Nah, identitasnya bedanya dengan yang klien tadi hanya pada penyebutan KTPA, kartu tanda anggota advokat. Oh. Ya, kartu tanda profesi advokat atau seringkali juga disebut KTA, kartu tanda advokat. Bedanya itu saja. Jadi harus ada tambahan nomor induk KTA atau KTPA berapa. Nah, diaur aja nanti. Yang penting ada gitu, di waktu ujian. Itu harus ada. Ya. Nah, kalau pengacaranya lebih dari satu, biasanya itu ada di kasus itu. Contoh kasus di soal itu biasanya minta tolong kepada advokat Pak Pahan dan siapa gitu. Nah, kan ada dua orang. Maka yang satu ditulis lengkap seperti itu. Yang satu cukup ditulis nama. Enggak harus lengkap. Ya. Jadi kalau advokat lebih dari satu, yang ditulis lengkap cukup yang pertama. Lainnya cukup nama saja. Enggak perlu ditulis semua, enggak perlu. Prakteknya juga begitu. Kalau ditulis semua boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi daripada panjang-panjangan. Terutama ujian kan enggak perlu. Nah, tulis nama. Yang kedua tulis nama. Nah, di bawah identitas itu harus menyebutkan domisili. Ya, domisili. Kalau yang di atas itu alamat rumah atau bisa juga alamat kantor, enggak apa-apa. Tapi tetap harus menyebutkan domisili. Domisili itu berarti tempat di mana nanti pengadilan akan mengirim surat. Maka jadi domisili. Karena kan domisilinya klien itu pindah ke domisili kantor kita. Maka harus menyebutkan domisili kantor kita. Jadi nanti pengadilan yang dilihat itu bukan alamat yang di atas itu. Tapi alamat yang di bawah itu, alamat kantor. Jadi ngirimnya ya ke alamat domisili kan. Makanya harus disebutkan advokat pada kantor hukum siapa misalnya begitu ya. Beralamat di jalan bla 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 nomor sekian. Nomor telepon boleh diisi boleh enggak. Boleh HP juga boleh. Nah, itu satu unsur tersendiri ya. Alamat domisili dan identitas itu satu unsur tersendiri. Unsur ketujuh adalah kalimat baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Redaksinya tidak harus persis. Ditulis langsung bertindak sendiri-sendiri bersama-sama, ya tidak apa-apa. Yang penting itu satu unsur tersendiri. Kemudian unsur 8 selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Itu satu unsur. Jadi kalau yang tadi pemberi kuasa disebut sebagai pemberi kuasa, yang penerima kuasa disebut sebagai penerima kuasa. Disebutkan. Itu unsur ke-8. Oke. Kemudian unsur ke-9. Unsur ke-9 itu cuma tulisan itu loh. Khusus itu unsur ke-9. Dan itu standar se-Indonesia begitu cara nulisnya. Ada tanda penghubung gitu, titik-titik-titik, khusus titik-titik itu. Yes, pakai model yang sama aja.
Semua pakai begini. Tapi apakah harus seperti? Enggak harus sebenarnya. Tapi ini kan sudah lazim di dalam praktek. Maka ya kita ikuti saja. Sebenarnya enggak harus begitu juga. Nah, yang penting ada tulisan khusus. Kenapa? Karena setelah itu ada kekhususannya itu. Khusus apa sih? Intinya kan gitu. Yang khusus itu apa? Makanya kan tadi ada 4 itu. Yang khusus itu apa? Nah, di bawahnya itu adalah kewenangan yang khusus itu. Yaitu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa sebagai penggugat. Intinya adalah bertindak mewakili penggugat. Redaksinya harus persis. Misalnya bertindak untuk atas nama pemberi kuasa sebagai penggugat, itu tidak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan mengingat kata per kata. Ingat poinnya saja. Unsur 10 itu intinya dia bertindak mewakili penggugat. Itu intinya ya. Kemudian unsur ke-11 untuk mengajukan gugatan perdata. Nah, ya cuma kalimat itu satu unsur. Mewakili itu untuk apa? Nanti diingat-ingat gitu. Mewakili. Setelah mewakili itu apa? Untuk mengajukan gugatan perdata. Nah, gugatan apa? Dalam perkara apa? Kan gitu kan. Itu nyambungannya kan begitu. Jadi sebenarnya pengingatnya itu bisa begitu. Ini kan begitu. Pertama, untuk mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat. Untuk apa? Kita pertanyaan. Untuk mengajukan gugatan. Gugatan apa? Nah, kita ingat-ingat dengan pertanyaan-pertanyaan gitu aja. Gugatan apa? Gugatan perkara waris atau perceraian atau PMH dan seterusnya. Di mana gugatnya? Di Pengadilan Negeri Surabaya. Diingat-ingat itu hanya nanti urutannya. Lebih bisa mengingat. Jangan nginget kata per kata yang saya tulis. Lebih rumit. Anda ingat urutannya saja. Nanti pasti ingat. Poin-poinnya saja. Mengingatnya biar lebih gampang. Nah, baru kemudian lawannya. Lawan itu bisa dengan kata terhadap atau melawan itu boleh. Jadi harus menyebutkan itu tadi ya, menyebutkan untuk mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan, perkaranya, pengadilannya, melawan. Melawan atau terhadap. Baru kemudian lawannya itu satu unsur tersendiri. Lawan itu bisa ditulis nama, pekerjaan, alamat. Nama, pekerjaan, alamat. Terus statusnya dalam gugatan. Ya, diingat-ingat ya, nama, pekerjaan, alamat, statusnya dalam gugatan. Diingat itu aja. Statusnya apa? Kalau satu berarti ya sebagai tergugat gitu aja. Kalau lebih dari satu berarti ada yang jadi tergugat satu, ada tergugat dua, dan seterusnya. Gitu ya. Diingat-ingat itu aja. Itu satu unsur tersendiri, unsur 14. Nah, yang unsur 15 ini yang agak panjang. Karena ini kaitannya dengan kewenangan penerima kuasa. Tapi ya, untuk mengingat Bapak Ibu sekalian hafalkan prosedur peradilan. Prosedur sidang itu. Masih ingat? Prosedur sidang urutannya apa? Satu tadi ya. Satu, bacaan gugatan. Setelah itu jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan itu kan. Nah, Anda ingat-ingat itu aja. Urutannya sidang itu mulai dari bacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan. Kan itu kan? Itu Anda ingat. Karena apa? Yang diuraikan di sini itu prosedur itu. Berwenang untuk apa? Satu, membuat gugatan. Ya. Kemudian membuat mengajukan gugatan.
Jadi prosedur kita waktu gugat itu sampai ngikuti sidang. Pertama kan membuat gugatan kan. Kita kalau mengajukan gugatan pertama apa yang kita lakukan? Membuat gugatan. Setelah itu mengajukan gugatan. Ya, setelah itu menghadiri sidang. Membuat replik, mengajukan bukti, saksi. Setelah itu meminta putusan. Nah, kan sama dengan urutan yang tadi kan. Makanya jangan diingat-ingat kata-kata kalimat saya. Bingung. Anda ingat saja urutan pekerjaan kita waktu mau menggugat. Dimulai dari membuat gugatan. Ya kan? Mengajukan gugatan. Kemudian membuat replik. Mengajukan bukti. Saksi. Meminta putusan. Nah itu tulis di situ. Gampang kan? Lebih gampang. Daripada mengingat kalimat-kalimat saya. Anda ingat prosesnya saja. Proses pekerjaan kita ketika kita mewakili penggugat. Bisa dipahami ya? Itu lebih enak. Saya tidak menyarankan Anda menghafal ini, rumit. Karena itu kewenangan kita. Ya, kewenangan kita. Jadi untuk itu penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat gugatan, mengajukan gugatan, membuat replik, memajukan alat bukti, surat, mengajukan saksi, meminta putusan. Itu kan sama kan? Lebih enak. Ya. Oke, intinya itu yang ada di unsur 15. Kemudian unsur 16 ini penutup. Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Atau demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai amnestia. Itu juga tidak apa-apa. Terus pokoknya kalimat penutup. Enggak harus. Makanya Anda ingat poin di unsur-unsurnya saja. Jangan mengingat kalimat yang saya buat. Biar enggak bingung. Oke ya. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah unsur ke-17. Itu kota dan tanggal surat kuasa dibuat. Itu harus ada. Satu unsur tersendiri. Kota dan tanggal surat kuasa dibuat. Unsur 18 itu penyebutan penerima kuasa dan pemberi kuasa. Penerima kuasa itu biasanya taruh di sisi kiri. Pemberi kuasa di sisi kanan. Ya. Bagaimana kalau kebalik? Ya enggak apa-apa, balik enggak apa-apa. Tapi itu yang lazim begitu. Yang penting ada tulisan pemberi kuasa, penerima kuasa. 19 itu adalah materai dan nama. Materai dan namanya. Jadi harus ada materainya. Nanti kalau ujian harus digambar kotak terus ditulisi materai 10.000. Harus gitu. Tapi ada yang ikut ujian itu bawa materai beneran. Tempelin. Ya bener. Itu malah bagus. Beneran. Tapi Anda bikin kotak ditulisi materai 10 itu juga sudah cukup. Yang penting bahwa harus ada materai. Itu yang penting. Jadi jangan hanya ditandatangani ada materainya karena itu satu bagian dari poin. Ya. Kalau punya materai ya bawa materai tempelin itu malah bagus. Kalau enggak ya tuh, bikin kotak terus tulisi materai. Khusus kalau pihaknya nanti badan hukum mau PT, yayasan, nah, siapa tahu nanti ada yang badan hukum. Kadang-kadang ya ada. Maka di bagian pemberi kuasa itu harus digambar stempel. Kalau nanti praktek juga harus ada stempelnya perusahaan. Ya, nggak boleh misalnya direktur terus nggak ada stempelnya, harus ada stempelnya. Nanti kalau di ujian ya digambar stempel seolah-olah stempel. Kalau badan hukum, ya. Kalau enggak badan hukum enggak usah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Kita lanjut ya. Tinggal 1 jam. Ya. Ya. Kalau pemberi kuasa warga negara asing itu harus ada legalisasi dari institusi asing. Ya. Berarti dari mana?
kedutaan asing. Kalau orang asing ya, itu harus ada kedutaan asing. Kalau WNI yang berada di luar negeri itu juga sama. Jadi klien kita waktu itu ada di Singapura, bikin kuasa. Nggak bisa kemudian kayak biasa nggak bisa. Harus ada legalisasi dari KBRI di Singapura. Gitu. Nanti karena akan dicek waktu bikin kuasa tanggalnya itu dia posisi di mana. Kalau ketahuan di luar negeri ya buyar. Harus dipahami ya. Kalau WNI yang ada di luar negeri harus ada legalisasi di mana KBRI berada. Ya. Kalau WNA harus ada legalisasi dari kedutaannya dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya. Mm-mm. Ya, 19 unsur ini kan yang penting begini, surat kuasa itu memenuhi kaidah yang diatur di dalam perma. Perma itu hanya menyebutkan harus ada pemberi kuasa, penerima kuasa, terus kekhususannya, perkaranya, pengadilannya, lawannya itu. Tapi kan nggak mungkin nulis itu, redaksinya kan tidak jelas malah kan. Maka untuk sampai pada menyebutkan apa yang dia wajibkan oleh perma itu, pasti nanti muncul 19 ini otomatis itu sudah, otomatis. Tapi ada yang nggak harus diwajibkan, misalnya hak substitusi, hak retensi kan nggak wajib, nggak diwajibkan. Boleh nggak dikasih? Ya nggak masalah. Tapi kan itu hak kita kan, gitu. Itu hak kita justru. Kalau itu nggak kita munculkan, kita kehilangan hak. Hanya tidak apa-apa sebenarnya, karena itu tidak diwajibkan. Gitu, gitu Pak. Jadi yang diwajibkan itu cuma harus ada harus jelas pemberi kuasa, penerima kuasa, perkaranya, lawannya, pengadilannya itu harus jelas. 5 poin itu harus jelas. Harus tercantum. Lainnya itu ya ngikuti. Karena sebagian besar itu hak kita. Misalnya kewenangan untuk mengajukan alat bukti dan sebagainya itu kan kewenangan kita yang harus kita cantumkan. Kalau enggak nanti kita kesulitan sendiri. Soalnya kita kan kayak enggak beri kewenangan untuk itu kan. Tambah susah nanti kita. Ya enggak diwajibkan oleh pengadilan. Tapi kalau itu enggak kita cantumkan, kita malah enggak punya kewenangan itu. Misalnya mau membayar atau menerima pembayaran. Kalau kita masukkan ya sah-sah saja. Itu kewenangan sepanjang disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Gitu Pak ya. Jadi secara umum enggak memenuhi, kalau praktek ya memenuhi 19 unsur itu enggak masalah. Ya, ujian baru masalah. Yes, karena memang itu yang dianggap kuasa yang standar gitu. Ya, standar, setidaknya standar. Standar minimal harus begitu. Gugatan juga begitu nanti. Gugatan juga harus memenuhi standar. Nah, PKPA ini kan sebenarnya memberikan guidance kepada Bapak Ibu untuk membuat sesuai dengan standar. Karena kan sebenarnya kita tidak punya standar. Kalau dokter, profesi dokter, notaris itu punya standar. Bagaimana cara bikin akta. Dokter juga begitu. Apa standar prosedurnya melakukan tindakan kedokteran itu kan kita nggak punya. Profesi advokat itu satu-satunya nggak punya standar. Makanya dibuatlah PKPA agar ada standar. Ya? Di surat kuasa. Malah enggak boleh itu nulis honor di surat kuasa. Iya. Ya. Honor enggak boleh ditulis di surat kuasa. Di mana honor ditulis? Di perjanjian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika bikin surat kuasa, Anda harus juga membuat perjanjian.
namanya perjanjian jasa hukum. Nanti Anda sebutkan fee-nya, success fee-nya. Jadi itu mengikat. Nanti kalau menang harus ngasih. Jangan hanya verbal, omong saja. Wes, wong ada tulisannya kadang enggak ngasih. Ya bener. Saya itu ya sering. Sudah sepakat sekian, enggak dikasih sekian aja ya Pak. Yes, kan susah gitu. Ya sudahlah. Yang yang penting ada. Itu ditulis loh. Bayangkan kalau enggak ditulis, ya kan? Makanya harus ada perjanjian. Jangan hanya terikat pada kuasa. Nah, kebanyakan yang nggak paham hanya kuasa saja. Terus lainnya omong-omong. Akhirnya apa? Rame sendiri. Lu dulu kamu kan janjikan sekian. Rame dengan kliennya sendiri. Kadang di pengadilan rame. Wah, susah ini. Berarti tidak pernah ikut PKPA ini. Oke, ya. Hmm. Gimana? Kalau mm-mm, mm-mm. Kalau surat kuasa mau digunakan di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Itu sudah ada undang-undang penggunaan bahasa Indonesia. Ya. Bahkan perjanjian pun diwajibkan pakai bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia. Boleh double boleh. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perjanjian. Ya. Tapi kalau surat kuasa enggak pernah ada. Kalau perjanjian itu, kalau mau double bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Bahasa Inggris saja enggak boleh. Kalau itu digunakan di Indonesia ya. Bahasa Inggris saja nggak boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Malah boleh. Jadi untuk mengantisipasi itu. Tapi surat kuasa harus bahasa Indonesia. Nggak boleh bahasa Inggris. Di double juga nggak boleh. Nah, kalau di Indonesia. Tapi untuk arbitrase kadang ya boleh. Arbitrase. Double maksudnya. Nah, bagaimana kalau WNA yang jadi direksi di PMA? Ya kan? Kalau PMA-nya itu sudah terdaftar di Indonesia, maka sebenarnya yang memberi kuasa kita itu siapa? Yang memberi kuasa kita sebenarnya siapa? PMA atau direkturnya? PMA-nya. Jadi yang diwajibkan itu adalah pemberi kuasa. Sekarang kalau PMA terdaftar di Indonesia, direkturnya orang luar, yang memberi kuasa kita itu siapa sebenarnya? Perusahaannya. Jadi asal dia sudah terdaftar di Indonesia, ya tidak masalah, tidak perlu. Meskipun saya punya klien PT Kot Indonesia itu yang di Berikat Mojokerto. Pabrik besar, pabrik gitar paling besar di dunia. PT Kot Indonesia. Dia cuma bikin gitar aja tapi bisa mendunia. Setiap hari itu bikin ribuan gitar. Bayangkan, dibuang kemana? Saya sendiri juga bingung. Saya pernah dikasih gitar. Ini buat apa saya tidak bisa gitar? Nah dia WNA, direksinya itu WNA semua. Pakai surat kuasa? Ya surat kuasa biasa. Itu tapi gitarnya itu banyak diekspor ke Eropa. Itu pabriknya ada di Mojokerto. Itu PMA di kawasan Berikat Mojokerto, bukan di industri biasa. Jadi masuk itu masuk tersendiri. Pajaknya yuk beda itu. Enggak kayak pajak-pajak biasa karena itu kawasan industri khusus seperti di Batam gitu itu Berikat itu. Kebijakannya beda. Ya. Oke, ada lagi? Merem aku gak kuat loh. Oh, mantul. Sebentar. Ini terlempar lagi kayaknya. Kasihan yang di sini. Kalau
nggak ngantuk paksa melek ini. Aduh, ini seperti ini. Tapi itu masih masih apa? Kasihan yang di internet. Nah, surat kuasa cap jempol. Surat kuasa cap jempol itu juga khusus, ya. Surat kuasa untuk cap jempol itu harus dilegalisasi di hadapan pejabat umum, notaris, misalnya, atau hakim, ya. Tidak boleh hanya cap jempol terus dibawa ke pengadilan pasti ditolak. Harus ada legalisasi dari notaris. Jadi cap jempol itu surat kuasanya harus dilegalisasi notaris. Itu kalau dibawa ke pengadilan pasti ditolak. Saya pernah berhadapan dengan orang pakai surat kuasa cap jempol. Saya sudah kasih tahu. Itu harus ada legalisasi, ngeyel. Dan enggak apa-apa ditolak sama hakim. Sudah kasih tahu, ngeyel. Enggak bisa, Mbak ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Saya bentar. 873. Apa, Mbak? Eva UWKS. Eva UWKS. Eva, surat kuasa ya. Surat kuasa kalau dari badan hukum atau perkumpulan itu harus ada stempel. Itu saya waktu dapat kuasa dari BPN. Si BPN ya emang Amin Bangpres. Jadi harus ada stempel nanti di stempelkan di premis. Itu wajib. Contoh. Nah sekarang kita masuk di gugatan. Oke, sudah selesai tadi. Sudah saya jawab. Oh sudah. Oke, kita masuk di gugatan. Nah, gugatan Bapak Ibu sekalian, ya sendiri ya.
Gugatan itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Iya, saya malah lupa. Yang penting gugatan itu memenuhi syarat gugatan. Ada syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif itu berkaitan dengan para pihaknya, subjeknya. Nah, itu harus benar. Ya, harus benar. Subjek saja itu harus benar. Enggak boleh salah. Bapak Ibu harus bisa membedakan subjek berdasarkan pada kompetensi. Jadi kalau badan hukum itu siapa yang berhak harus tahu. Jangan sampai salah. Karena ada yang salah. Misalnya CV. CV itu bukan badan hukum ya. CV itu badan usaha. Tapi banyak yang gugat CV atau CV menjadi penggugat. Itu banyak sekali. Dan pasti ditolak oleh hakim. Pasti itu. Ini soal subjeknya saja loh. Soal subjeknya. Banyak itu putusan dibatalkan Mahkamah Agung. Karena tidak punya kewenangan menggugat. Jadi Anda kalau dapat kuasa dari CV, yang memberi kuasa itu bukan CV-nya, orangnya, sekutu aktifnya. Jadi jangan orang itu mewakili CV, enggak, itu salah. Mewakili PT ya, karena PT badan hukum. Mewakili CV itu salah, karena CV bukan badan hukum. CV itu badan usaha. Dan itu banyak terjadi. Lawyer itu banyak yang salah gugat. Bahkan yang senior pun begitu. Saya nggak tahu pernah belajar hukum perusahaan apa enggak. Nah, itu kok error gitu. Makanya saya ini kan untungnya Bapak Ibu sekalian ketemu di PKPAN ini kan dapat pengalaman dari banyak advokat-advokat senior setidaknya yang paham gitu loh. Sehingga nggak sampai salah. Kalau nanti datang Pak saya punya CV ini gugatannya nggak dibayar. Nah, jangan bikin surat kuasa mengatasnamakan CV sebagai pemberi kuasa. Itu salah. Juga nggak bisa gugat CV itu. Nggak bisa jadi tergugat juga. Nah, diingat-ingat itu ya. CVUD firma itu nggak bisa jadi subjek hukum. Karena bukan badan hukum. Itu diingat-ingat saja. Ya. Termasuk kalau bikin perjanjian, ya nggak boleh. Karena itu bukan subjek hukum. Nah, syarat subjektif itu harus benar-benar dipahami. Sengketa tanah juga begitu, harus benar-benar dipahami. Tanah itu terkait dengan siapa? Karena ada yang salah gugat. Atas nama bapaknya tapi yang gugat anaknya. Saya mewakili bapak saya. Nah, ya sama pengacaranya tulis. Ya bisa mewakili bapaknya. Padahal nama sertifikatnya bapaknya. Ya salah subjek. Error in persona. Itu harus dipahami betul. Kaitannya dengan legal standing. Bapak Ibu harus benar-benar paham legal standing. Legal standing itu orang yang punya kedudukan hukum. Baik sebagai penggugat maupun tergugat. Itu namanya legal standing. Dan itu harus berkaitan dengan perkara itu. Berkaitan dengan objeknya. Kalau enggak ya enggak bisa menjadi legal standing. PT itu yang punya legal standing untuk mewakili PT itu hanya direksi. Atau orang yang mendapat kuasa dari direksi. Kalau enggak berarti enggak punya legal standing. Karena ada itu juga dapat kuasa dari manajernya. Manajer keuangan memberikan kuasa. Ya enggak sah. Kecuali dia dapat kuasa dari direksi. Bisa dipahami ya? Karena ini kelihatan sederhana tapi banyak yang salah. Kelihatannya sederhana. Maka pemahaman tentang syarat subjektif ini juga menjadi sangat penting. Oke, kemudian syarat objektif. Syarat objektif itu yang harus kita pahami adalah objek yang disengketakan itu apa. Apakah tanah, waris, bahan prestasi, cerai. Kemudian kita harus paham fakta hukumnya, hubungan hukum. Karena nanti di dalam gugatan itu yang pertama didalilkan itu hubungan hukum dulu. Hubungan hukum dulu. Makanya itu harus kita pahami. Kemudian dasar hukum dan seterusnya. Oke, kita akan langsung saja pada 19 unsur. Ini sama seperti surat kuasa. Jadi Bapak Ibu harus hafal 19 unsur ini. Ini untuk ujian.
Kalau praktek ya nggak harus 9, mungkin 17, 18, nggak harus 19. Ya kan? Tapi ini standar. Maksudnya kalau bisa ya 19 itu dalam praktek pun ya dipakai. Gitu loh. Tidak hanya dalam ujian. Nanti ini dibaca sendiri ya. Kita akan langsung praktiknya. Nah, yang bagian pertama unsurnya itu adalah pengadilan, tempat di mana gugatan diajukan. Itu ya harus dihafal kepada ketua. Ketua ya. Jadi ndak usah nyebut bapak atau ibu ketua pengadilan, ndak usah. Kenapa? Karena ketua pengadilan itu selalu berganti-ganti. Siapa tahu Anda ngomong bapak ketua pengadilan Surabaya, ternyata waktu diajukan sudah ganti jadi ibu. Nah, kan repot. Ya kan? Sudah mutasi pas diajukan. Oh, ketua pengadilan sering ganti. Maka tidak perlu ada bapak ibu. Kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tata usaha negara, ketua pengadilan agama, gitu. Alamat dan kota itu cukup ya. Kepada ketua, alamat, kota. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah perihal. Nah, perihalnya itu menjadi penting. Gugatan apa? Apakah kawan prestasi, PMH, waris, perceraian. Ini juga harus ditulis. Setelah kepada di bawahnya perihalnya. Kemudian unsur ketiga adalah identitas advokat. Identitas advokat dulu. Ya. Nah, kalau ini kan tinggal ngikuti nanti di surat kuasa. Makanya kalau surat kuasa sudah jadi, gugatan itu tinggal ngikut. Cuma nanti yang agak sulit mungkin di posita dan petitumnya saja. Tapi nanti saya kasih tahu trik-triknya. Oke ya, ini nanti ngikut saja di surat kuasa. Kemudian unsur ketiga ini hampir sama kan, hampir sama dengan surat kuasa. Jadi kopas. Unsur keempat adalah legalitas kita. Surat kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dalam kurung terlampir. Itu harus begitu ya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sekian terlampir. Itu satu unsur. Kemudian bertindak untuk dan atas nama. Boleh tulis dalam hal ini bertindak untuk atas nama atau dalam hal ini bertindak untuk klien kami juga boleh. Dalam hal ini bertindak untuk itu juga boleh. Yang penting ada kata bertindak dan untuk. Ya. Kemudian yang keenam adalah identitas penggugat atau pemberi kuasa yang tadi. Tinggal kopas dari pemberi kuasa. Tapi di bagian akhir ada tambahan selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kalau di surat kuasa kan selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kalau di dalam gugatan disebut sebagai penggugat. Nah, itu harus ada itu. Ya. Unsur ketujuh adalah lawannya. Pengajuan gugatannya. Dengan ini mengajukan gugatan apa? Misalnya wan prestasi atau gugatan perceraian atau gugatan waris terhadap atau melawan. Ya. Jadi unsur 7 itu dengan ini mengajukan gugatan waris misalnya melawan itu boleh. Terhadap boleh. Itu satu unsur. Baru kemudian lawannya. Lawan tinggal copy paste dari surat kuasa yang berbeda adalah ada tambahan. Selanjutnya tergugat 1, tergugat 2 disebut sebagai para tergugat. Nah, itu tambahan. Di surat kuasa kan tidak ada. Ya. Ada tambahan itu. Itu satu unsur. Ya. Baru kemudian kita masuk di unsur ke-9. Nah, unsur ke-9 ini Bapak Ibu. Ini adalah dalil-dalil yang mengambil dari kasus. Berarti mengambil dari
kasus yang ada di soal. Kalau dalam praktek yang mengambil dari kasus real. Yang bagian pertama itu adalah hubungan hukum. Jadi urutannya itu hubungan hukum, kemudian perbuatan penggugat dan tergugat, kemudian pernyataan perbuatan tergugat, kemudian akibat perbuatan tergugat. Nah, saya ulangi lagi ya. Diingat-ingat. Hubungan hukum penggugat dan tergugat, perbuatan penggugat dan tergugat, pernyataan perbuatan tergugat, akibat perbuatan tergugat. Ya, sudah ya? Sudah ingat ya? Jadi misalnya gini, kalau kontrak gitu ya, maka hubungan hukum didalilkan begini, bahwa penggugat dan tergugat adalah partner kerja yang telah membuat perjanjian kerja pada tanggal sekian. Itu kan menyebutkan hubungan hukum. Kemudian yang kedua menyebutkan perbuatan penggugat tergugat, bahwa penggugat telah melaksanakan semua perjanjian. Tetapi tergugat tidak pernah melaksanakan perjanjian. Nah, kan gitu kan. Itu berarti mendalilkan perbuatan penggugat dan tergugat. Yang ketiga adalah pernyataan perbuatan tergugat. Dengan demikian maka tergugat termasuk telah melakukan prestasi. Nah, ya. Terus yang keempat adalah akibat. Akibat perbuatan tergugat maka penggugat dirugikan. Oh, pakai urutannya gitu, diingat-ingat itu aja. Bisa dipahami ya? Diingat-ingat itu aja. Jangan ingat kata-kata saya. Enggak ketemu. Di praktek juga begitu. Hubungan hukum, perbuatan penggugat dan tergugat, pernyataan perbuatan tergugat, mau PMH atau prestasi. Kemudian akibat perbuatan tergugat. Nah, itu. Di bagian posita intinya begitu. Ya. Nah, kemudian kita masuk di posita berikutnya. Itu posita 10 ya. Di bagian berikutnya itu nanti menyebutkan ganti rugi. Ya kan? Ganti rugi. Maka kita minta ganti rugi. Dan sebenarnya di dalam praktek itu juga sudah cukup. Di dalam praktek. Ya, sudah cukup. Tinggal mendalilkan petitumnya. Yang mau mengarah ke petitum maksudnya. Tetapi kalau di dalam soal itu harus ada dua lagi tambahan. 12, 13. Yang pertama adalah permintaan untuk menghentikan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan tergugat. Itu harus ada. Permohonan lebih dahulu agar penggugat menghentikan apa yang dilakukan biar tidak bertambah kerugian. Memang standarnya kadang-kadang dalam praktik boleh saja meminta, tapi jarang dikabulkan hakim. Tapi itu nanti harus ditambahkan ya di dalam soal kalau kita ngerjakan. Kemudian tambahan sita. Nah, dalam praktek kan mau minta sita dan sita kan enggak masalah kan kalau praktek. Tapi kalau ujian besok ya minta sita gitu loh. Anda harus munculkan permintaan sita. Karena itu unsur 13, satu unsur tersendiri. Jadi Anda harus ngajukan sita. Agar tergugat tidak mengalihkan objek. Misalnya. Atau agar nanti penggugat ketika menang dapat ganti maka minta disita. Itu enggak apa-apa. Bahasanya begitu enggak masalah. Yang penting ada sita. Ya. Nah, tambahan-tambahan itu boleh ada, boleh enggak. Misalnya minta uang paksa, membayar uang paksa kalau tidak melaksanakan, uang som dan seterusnya. Atau minta putusan serta-merta itu boleh diminta, boleh enggak. Baik di dalam praktek maupun di dalam menjawab ujian. Boleh ada, boleh enggak.
Nah, tapi karena boleh ada boleh enggak, ya enggak usah, enggak apa-apa. Daripada waktunya enggak nutut ya kan. Enggak usah saja. Nah, waktu ujian enggak usah. Tapi dalam praktek boleh, enggak apa-apa diminta. Nah, kemudian unsur ke-14. Nah, unsur ke-14 itu pengantar petitum. Ya, pengantar petitum. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon agar diputus sebagai berikut. Nah, gitu. Intinya begitu. Pengantar petitum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon hakim memutus sebagai berikut. Itu tidak apa-apa. Hanya pengantar. Tapi itu satu unsur. Gitu. Nggak mungkin kan langsung tahu-tahu minta dikabulkan, kan aneh gitu. Makanya ini standar. Ini standar yang harus ada gitu loh. Meskipun tidak wajib. Nah, di bagian petitum karena tadi ada permintaan provisi. Provisi itu maksudnya ya permintaan lebih dulu biar kerugiannya tidak berlanjut. Maka Bapak Ibu sekalian juga harus memunculkan provisi. Memerintahkan tergugat menghentikan kegiatan. Tidak lagi melakukan transaksi misalnya begitu. Ya. Kemudian dalam pokok perkara. Nah, dalam pokok perkara ini yang menjadi standar dalam praktek ya. Itu adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir itu harus ada. Kalimat pertama itu mengabulkan seluruh gugatan. Yang terakhir membayar biaya perkara. Itu wajib ada. Itu diingat-ingat saja. Yang nomor 1 mengabulkan seluruh gugatan. Terakhir tergugat dihukum membayar biaya perkara. Nah, itu sudah standar baku seluruh gugatan. Nah, tinggal nanti diingat yang tengah-tengahnya. Yang penting 1 dan terakhir itu harus ada. Karena biasanya nanti yang dilihat pertama dan terakhir. Yang apa nilai. Yang nilai itu bukan lawyer Bapak Ibu sekalian. Yang nilai itu outsourcing. Bukan lawyer. Tapi perusahaan profesional. Jadi bukan lawyer, bukan orang peradi. Enggak. Makanya nanti kalau ada orang peradi bilang, bayar saya nanti tak jamin lulus. Enggak bisa. Karena sudah diserahkan outsourcing profesional. Dan tidak bisa dibilang adik. Tapi outsourcingnya sudah dikasih clue. Ini harus ada ini. Gitu. Sehingga dia biasanya ya hanya membaca secara kasar. Baca secara kasar. Maka yang nomor 1 sama terakhir itu wajib ada. Nah, di dalam petitum Bapak Ibu itu setidaknya ada 2 macam. Yaitu deklarasi, deklaratir, dan kondemnatir. Atau pernyataan dan penghukuman. Jadi di area nomor 2 sampai nomor 7 itu nanti yang pertama menyatakan. Kemudian setelah itu menghukum begitu. Misalnya kalau wan prestasi menyatakan tergugat wan prestasi gitu. Kalau BMA menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian menghukum tergugat membayar ganti rugi gitu. Jadi harus ada pernyataan, ada penghukuman. Nah, intinya begitu. Nanti lain-lainnya tinggal Anda kembangkan sesuai kasus. Yang penting harus ada pernyataan dan penghukuman. Nah, diingat-ingat itu ya, gampang kan? Jadi harus ada menyatakan. Kalau perjanjian biasanya standarnya berarti menyatakan perjanjian sah secara hukum. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, itu standar. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Nah, intinya itu. Ya, gampang-gampang begitu. Nah, di bagian akhir itu ada permohonan untuk agar hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Itu di dalam praktek boleh ada, boleh tidak. Di dalam ujian wajib ada. Jadi nanti ditulis saja. Atau apabila pengadilan
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nggak usah ditulis ex aku et bono juga nggak apa-apa. Mungkin lupa. Nah, nggak usah pikir, oh pasti tulisan nggak usah. Terus pokoknya minta hakim memutus yang seadil-adilnya. Cukup. Ya, itu satu unsur. Oke? Nah, daripada mau tentang tambah tidak selesai. Oke. Kemudian unsur 18 itu adalah tanggal dan tempat dibuat. 19 hampir sama dengan surat kuasa tadi ya. Kuasa penggugat, kemudian nama pengacara. Nama prinsipalnya enggak usah. Pengacaranya saja. Oh, ada itu yang ditulis. Nama prinsipalnya seperti surat kuasa. Enggak perlu. Ya. Karena sudah mewakilkan. Jadi yang bikin gugatan ya kuasa hukumnya. Ditulis kuasa hukum ya. Jangan penasihat hukum. Ada itu di dalam praktek penasihat hukum. Penasihat hukum itu khusus untuk pidana. Kalau pidana itu, makanya kalau bikin pledoi tulisannya ya penasihat hukum. Kalau gugatan kuasa hukum. Dan itu sering dibolak-balik. Wah, namanya orang enggak pengalaman yo. Ya enggak apa-apa mesti tapi ya kan enggak malah ikut PKPA paling. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan dibolak-balik ya. Sudah ikut PKPA enggak boleh dibolak-balik. Kalau pidana kita sebagai penasihat hukum. Kita tidak boleh mewakili sebenarnya kalau pidana. Mau kita mewakili penjara misalnya. Kan enggak kan? Karena kita bukan wakil. Kita hanya jadi penasihat orang yang mendampingi. Tapi perdata kita itu wakil. Bisa mewakili. Bisa mewakili bikin perjanjian misalnya. Bisa mewakili untuk nagih. Mewakili bisa. Makanya namanya beda. Kuasa hukum dan penasihat hukum. Oke ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atensinya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan. Masih ada waktu itu, Pak? Ada 20 menit. Kita diskusi. Oke. Ya. Pidana nanti ada tersendiri. Ini saya khusus bicara soal hukum acara perdata. Mohon maaf. Kalau pidana nanti ada sendiri materi hukum acara pidana. Nanti ada hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, hukum acara agama, hukum acara hubungan industrial. Jadi diajarkan semua. Nah, saya khusus hukum acara perdata. Mulai kuasa sampai gugatan, ya perdata. Nah, ada pertanyaan? Ya. Ya, monggo, silakan. Kita sampai jam berapa? Kalau kita menjadi kuasa hukum dari, kalau kita menjadi kuasa hukum turut tergugat, Pak, Ya. itu gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Dia kuasa hukumnya cara pengerjaannya atau itunya seperti apa, Pak? Ya. Kalau untuk turut tergugat. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan. Bagus. Apa bedanya tergugat dan turut tergugat? Sebenarnya nggak ada bedanya. Secara administrasi, secara prosedural nggak ada bedanya. Cuma sebagai turut tergugat itu dia sebagai angka ikut saja sebenarnya. Turut tergugat itu angka ikut. Karena dia juga tidak dibebani. Di petitum juga tidak ada menghukum turut tergugat untuk melakukan enggak. Biasanya cuma menghormati putusan saja. Hukum turut tergugat untuk menghormati putusan. Misalnya biasanya yang dari turut tergugat itu kalau kasus-kasus tanah itu BPN atau notaris. Itu kadang-kadang jadi turut tergugat. Saya beberapa kali dampingin notaris. Teman-teman itu jadi turut tergugat. Ada juga yang ya orang yang intinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau jadi kuasa turut tergugat itu ngikuti saja apa kepentingan klien. Kliennya mau kepentingannya di mana. Kalau dia lebih condong ke penggugat, ya membela penggugat. Gitu. Kalau condong ke tergugat, ya membela tergugat. Gitu.
Jadi paham ya? Jadi turut tergugat itu sebenarnya angka ikut. Makanya tanya ke klien, Anda mau condong kemana? Ke penggugat atau tergugat? Kalau condong ke penggugat, ya membenarkan apa yang didalilkan oleh tergugat. Apa penggugat. Minta agar gugatan dikabulkan. Gitu malah. Meskipun namanya tergugat. Tapi kan turut tergugat. Jadi turut tergugat itu sebenarnya netral. Enggak punya hubungan dengan penggugat dan tergugat. Enggak punya kepentingan yang kemudian makanya kepentingannya itu nanti arahnya kemana. Kalau gugatan dikabulkan saya malah untung. Ya ngikut penggugat. Gitu. Membenarkan dalil penggugat. Tapi kalau ini nanti kalau gugatan dikabulkan saya ikut rugi. Maka ikut polanya tergugat. Nolak gugatan. Gitu ya. Tapi hampir sama. Ketika menjawab ya sama dengan tadi itu. Sama. Kalau kita berlawanan dengan penggugat berarti ada eksepsi. Ya, ada pokok perkara. Tapi kalau kita mendukung gugatan ya nggak perlu eksepsi. Cukup pokok perkara. Dan kita dukung apa yang disampaikan penggugat. Benar. Permintaannya apa? Ya meminta agar gugatan dikabulkan. Nah, gitu. Jadi tergantung kepentingan klien kita di mana. Karena posisi turut tergugat itu netral sebenarnya. Atau bagaimana kalau enggak mau jawab? Ya enggak masalah. Saya kadang-kadang enggak ikut jawab. Kalau enggak ada kepentingan sama sekali enggak jawab. Enggak ngajukan jawaban. Enggak, saya bilang itu. Ya, asal datang saja ngikuti. Tapi kalau nanti misalnya muncul di jawaban ada masalah kita bisa ngajukan setelah itu. Boleh enggak Pak? Menanggapi jawaban dari lawan misalnya. Atau kalau ada gugatan rekonversi kita bisa nanggapi. Tergantung saja, tergantung. Karena netral. Boleh jawab, boleh nggak jawab. Boleh dukung, boleh menolak. Tergantung kepentingan klien. Ya. Tapi pola yang dibikin ya sama dengan yang tadi. Kalau jawaban ya sama. Duplik juga mirip-mirip. Posisi tergugat itu bikinnya itu jawaban sama duplik. Ya, tergugat juga begitu, bikin jawaban sama duplik. Kalau posisi penggugat, bikin gugatan sama replik. Polanya tapi sama. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah habis. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Masih menyangkut dalam turut tergugat tadi. Ah. Kalau turut tergugat itu hadir juga nggak di dalam persidangan? Oh iya, iya hadir. Nanti duduknya di mana? Duduknya jajar sama tergugat. Oh, yeah. Bukan sama penggugat. Jadi berseberangan meskipun dukung penggugat, nggak boleh duduk di penggugat. Nanti duduknya ya sama tergugat. Kan berhadapan-hadapan. Jadi nanti penggugat itu posisinya ini harus diingat-ingat ya. Karena seringkali orang salah duduk. Tempatnya tergugat diduduki penggugat atau sebaliknya. Di pidana juga begitu, pengacara duduk di tempatnya jaksa. Nah, itu masalah ini. Berarti tidak pernah ikut PKP. Tempat duduknya penggugat itu berada di sebelah kanannya hakim. Tergugat itu diingat-ingat ya. Posisi penggugat atau jaksa itu selalu di kanannya hakim. Nah, ini tangan kanan saya, kanan. Posisi tergugat, turut tergugat atau penasihat hukum di sebelah kiri hakim. Nah, meskipun tidak ada tulisannya, ya kadang ada tulisannya penggugat, tergugat, kadang nggak ada. Tapi diingat-ingat saja, jangan sampai salah. Lulusan PKPA, kan nggak boleh salah tempat. Tapi banyak yang salah tempat itu dimuarai hakim. Itu ya banyak. Bukan tidak ada, banyak. Kamu siapa? Tergugat. Ngapain di situ? Saya diomeli. Nah, itu kan memalukan kan? Malu dilihat orang. Ya, pengacara nggak ngerti tempat duduknya. Oke, sudah cukup ya? Ya. Kalau Ya.
Oh iya. Mm-mm. Ya, ya, oke. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa saja kalau tanah itu masih dalam sengketa, ya. Kalau tanah itu tidak clear, masih dalam sengketa, maka harus ada pembuktian kepemilikan. Tapi kalau tanah itu clear, misalnya sudah sertifikatnya si A, punyanya si A, tahu-tahu si B masuk situ, nah itu clear kan, tidak ada sengketa. Tahu-tahu orang masuk pengarangan, nah itu bedanya pasti jalan. Tapi kalau diawali dengan sengketa dulu, sengketa kepemilikan, Anda laporkan ke pidana pasti ditolak. Karena harus dibuktikan dulu punyanya siapa. Wong masing-masing ngeklaim. Kecuali ada orang tahu-tahu masuk, nah itu. Jadi begitu. Ada kedua kemungkinan. Kalau clear itu pidana bisa masuk. Kalau enggak clear, masing-masing punya bukti sebagai pemilik, nah itu harus dibuktikan dulu kepemilikannya dalam perkara perdata. Gitu Pak. Oke. Baik. Sudah? Ya. Oh, proses persidangan perdata kalau Mm-mm. yang tergugatnya tidak hadir kan ada putusan first take tuh dari majelis. Ya. Tapi kalau yang turut tergugatnya tidak hadir, apakah ada juga putusan first take? Enggak ada. Hmm. Enggak ada. Karena turut tergugat itu netral. Jadi kalau turut tergugat tidak hadir, tapi tergugatnya hadir, ya jalan perkara. Jalan perkara. Tidak perstek. Itu ya. Hei. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Atensinya, diskusinya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalau ikut ujian lulus semua. Jadi lawyer sukses semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zamroni SHMH atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan para peserta. Baik, pada peserta PKP Angkatan 23 pada sore hari ini, pemaparan materi dari Bapak Dr. Haji Muhammad Zamroni SHMH yang berkaitan dengan hukum acara perdata telah selesai dan terlaksana dengan baik. Saya Ika Nabila, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dimohon untuk ke depan untuk sesi foto bersama. Selanjutnya bisa istirahat dan kembali pukul 3:15. Terima kasih.